Jadi sekarang akan kita bahas simple linear regression least square. Jadi kembali tadi metodenya adalah least square, tapi kita tetapkan pada kasus linear regression ya. Jadi biasanya kita punya model, ya, model regresi linear sederhana adalah seperti ini. Kita punya pasangan data XI dengan YI, terus ingin kita buat bentuknya adalah B0 tambah B1 kali XI tambah EI. EI itu ada error sebenarnya. Nah, di sini variabelnya kita sebut variabel observasi. Nah, B ini bilangan. Jadi di sini tidak kita gunakan notasi matriks ya, tapi kita gunakan bilangan. Oleh karena itu, kenapa Y ini adalah elemen dari bilangan real. Kalau sebelumnya karena kita gunakan matriks, tadi dikatakan Y itu adalah matriks dengan vektor dengan elemennya sejumlah n dan X-nya juga sama. Tapi di sini kita gunakan XI dan YI adalah bilangan. Nah, kemudian B1 adalah gradien kemiringan regresi. Nah, kemudian XI adalah prediktor untuk observasi ke I, dan ini adalah suku kesalahan Gaussian. Maaf, ini harusnya asumsi ya. Terdapat asumsi mendasar dari simple linear regression pada persamaan satu, yaitu hubungan antara X dengan Y itu linear, ya, antara data X dengan Y itu linear. X dan Y merupakan variabel acak terobservasi, suatu nilai konstan yang diketahui. Jadi kita tidak boleh tidak ada nilai yang tidak diketahui. Nah, kemudian EI adalah variabel acak tak teramati, kemudian B0, B1 kemudian ada syarat variansinya adalah bersifat homogen. Nah, kemudian maaf ini salah cetak lagi, perlu dicatat bahwa B1 diharapkan bertambah dalam Y sebesar satu satuan saat bertambahnya X. Jadi seperti di sini, saat X bertambah satu satuan, ya B1 juga diharapkan bertambah satu satuan karena dia merupakan gradiennya gitu. Kira-kira demikian. Nah, kemudian ada istilah matematiknya, dia merupakan kependekan dari independent and identically distributed. Ada istilah statistik yang saya juga tidak terlalu paham, jadi saya hanya mengutip ini, kalian bisa baca lebih jauh. Jadi ada syarat-syaratnya, tapi untuk perkuliahan ini kita tidak perlu terlalu memperhatikan ini untuk saat ini. Nah, tapi bila kalian nanti ingin benar-benar menganalisa data untuk sampai misalnya digunakan untuk pekerjaan, atau misalnya diminta bantuan untuk menganalisis sesuatu sehingga hasilnya akan dipakai pada penerapan kebijakan misalnya, nah itu harus hati-hati karena model-model ini ada syarat-syarat secara statistiknya boleh tidak untuk data yang seperti ini dan tidak boleh untuk data seperti ini. Nah, kalian harus lebih mendalami itu. Nah, kemudian setelah kita tadi membuat model, jadi di sini modelnya sama dengan fx yang tadi adalah B0 tambah B1X tambah error. Nah, YI topik adalah nilai prediksi satu langkah dari data XI. Jadi kita tadi prediksi dengan menggunakan model tadi, ada YI hasil observasi, ada YI topik hasil prediksi. Nah, ini belum tentu sama. Idealnya adalah sama. Nah, karena dia berbeda, kita perlu mendefinisikan berbagai parameter statistik untuk memeriksa apakah dia tepat atau tidak gitu. Nah, salah satunya adalah rata atau mean, itu lambangnya adalah Y dengan bar di atasnya, 1/n dari jumlah dari YI. Terus kemudian ada jumlah total kuadrat, jadi jumlah total dari kuadrat masing-masing variabel yaitu YI. Terus kemudian ada yang sudah dikoreksi dengan nilai rata-ratanya. Kemudian ada sum of square error. Saya gunakan bahasa Inggris saja karena terjemahnya saya tidak terlalu yakin bahasa Indonesianya. Di sini YI tidak dikurangi terhadap rata-rata, tapi terhadap prediksinya. Kemudian ada mean square error. SSE dibagi dengan jumlah data. Ada root mean square error seperti ini dan seterusnya. Jadi berbagai parameter di sini. Jadi ini saya cari dari berbagai sumber dan kadang ada sumber-sumber yang juga istilahnya agak berbeda. Jadi dengan itu saya tuliskan kutipannya di sini. Jadi kalian bisa lihat sehingga nanti kalau kalian ada pertanyaan, saya belum tentu bisa menjawabnya terkait dengan parameter-parameter statistik ini gitu. Nah, least square tadi artinya kita balik kembali adalah kita ingin mencari selisih dari YI dikurang modelnya. Jadi modelnya tadi kan ini ya, modelnya tadi ini.
Jadi begitu kita masukkan ke F-nya, kita akan lihat selisihnya adalah EI sebenarnya. Jadi selisihnya adalah FI. Nah, ini sebenarnya R kuadrat itu adalah EI kuadrat, ya, terus kemudian dijumlahkan. Nah, karena kita yang mencari parameter yang tepat, jadi kita cari error minimum. Jadi R kuadrat ini kita turunkan terhadap parameter yang kita cari, yaitu B0 dan B1. Jadi kembali di sini diingat bahwa YI dengan XI adalah data. Itu tidak boleh berubah. Yang boleh kita rubah-rubah adalah B0 dengan B1. Jadi kalau pada pembahasan sebelumnya itu adalah C ya. Di sini kita gunakan B, tapi di sana kita turunkan hanya sekali terhadap C. Sebenarnya kita menurunkan terhadap semua C. Nah, di sini karena kita gunakan X dan Y-nya suatu bilangan, maka parameternya kita turunkan secara eksplisit terhadap B0 dan B1. Nah, di model yang lain, EI-nya tidak dikatakan, tidak didefinisikan, tapi kita tuliskan modelnya seperti ini. Kemudian YI-nya adalah hasil observasi, kita kurangin YI prediksi model sebenarnya. Jadi C0 min C1 XI itu adalah ini, saat X-nya kita masukkan XI. Jadi ada Y asli observasi, ada YI yang diperoleh dari fungsi 16 ini. Nah, ini dua ini belum tentu sama, jadi kita selisihkan, kita kuadratkan. Nah, ini namanya sum square error. Nah, kemudian kita ingin sum square error ini minimum. Bila memungkinkan memang harganya 0, tapi bila tidak cukup menjadi minimum, kita turunkan terhadap C0 dan kita turunkan terhadap C1. Jadi kita lihat ini, kita turunkan terhadap C0, berarti semua variabel di sini, semua lambang adalah konstanta kecuali adalah koefisien kecuali C0. Jadi kita turunkan terhadap C0. Pada saat kita turunkan terhadap C1, semuanya adalah konstanta kecuali C1. Jadi kita bisa peroleh seperti ini untuk menurunkan terhadap C0. Jadi ini ada kuadrat, jadi 2 dikali suku bagian dalamnya dikali turunan dalamnya terhadap channel ada -1. Terus kita atur ulang sehingga kita bisa peroleh ini. Jadi kurungnya kita buka, sigmanya masuk, kita dapatkan sigma YI minus sigma dari C0 minus sigma dari C1 XI. Nah, ini channel ini bisa kita keluarkan. Ingat channel ini C0 kali 1, jadi satunya nggak boleh keluar ya. Jadi kadang-kadang terdapat kekeliruan langkah adalah pada saat bagian ini. Nah, kemudian untuk yang ini juga sama, untuk terhadap C1, ini kita turun terhadap C1, angka 2-nya turun, kali kurungnya, dalam kurung dikali turunan dari dalam kurung, yaitu turunan dari C1 adalah minus XI ya. Jadi kita peroleh minus XI di sini. Kemudian ini kita gabungkan dulu, jadi ada XI YI, ada minus C0 XI, minus C1 XI kuadrat. Nah, kemudian sigmanya kita masukkan, jadi kita peroleh sigma XI YI minus C0 sigma dari XI minus C1 sigma dari XI kuadrat. Jadi kita bisa lihat kita punya dua persamaan 20 dan 21, di mana ada dua buah tidak diketahui, ada C0 dan C1. Jadi kita lihat di sini sigma YI kita bisa hitung. Saat ini belum tahu tapi bisa kita hitung. Sigma 1 bisa kita hitung sama dengan N, sigma XI bisa kita hitung. Sigma XI YI bisa kita hitung, sigma XI tadi bisa dihitung, sigma XI kuadrat bisa dihitung. Jadi dari dua persamaan ini yang tidak diketahui hanya C0 dan C1. Ada dua persamaan, ada dua tidak diketahui. Jadi cukup kita substitusi bawah ke atas atau atas ke bawah sehingga kita bisa peroleh ini ya. Ini ada jalannya, kalian bisa baca perlahan sehingga kita bisa peroleh channelnya seperti ini, C1-nya seperti ini. Nah, kemudian seberapa bagus channel dan C1 itu kita bisa tentukan dari sini. Jadi ada parameter statistiknya. Jadi kalau kita jumlahkan dari I sama dengan 1 sampai N, dari angka 1 itu adalah N ya. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai N buah. Kemudian ada sum of X, XI, kita jumlahkan, sum of Y, SI. SXX ini adalah sum of X kali X, jadi XI kuadrat. SYY adalah sama, SXY adalah XYI. Nah, SYX adalah jumlah dari YI XI. Nah, kemudian rumusan tadi persamaan 22 dan 23 ini bisa kita nyatakan dengan suku-suku ini tadi. Jadi kita nyatakan dengan ini. Jadi channel ada SX, SXY kurang SXX, SY, SX kurang SXS kali N. Dan C1 juga demikian ini. Nah, di beberapa sumber, sigma dari I sama dengan 1 sampai N-nya dihilangkan karena dianggap sudah paham untuk juga mengurangi simbol yang dituliskan. Nah, kemudian dua ini bisa kita gabungkan supaya jadi satu notasi yang lebih sederhana ya. Nah, ini misalnya dinyatakan dengan jadi kalau ini kita lihat ini tandanya tertukar ya. Nah, kita bisa lihat ya. Ini supaya bisa dinotasikan, ini ada yang pertama sukunya terbalik, maka kita prokasikan -1 pangkat J. Jadi J-nya 0 sampai 1. Nah, ini kenapa kita lakukan seperti ini? Mungkin saja nanti kalau regresinya persamaan yang didekati bukan persamaan linear, persamaan pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya, mungkin saja ini kita bisa dapatkan notasi yang lebih kompak, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk materi yang ini.